Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, baik dengan perkataan maupun lewat perbuatan kami. Dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini melanjutkan kisah pelayanan Yesus di Galilea. Setelah mengajar dengan penuh kuasa di sinagoga, Yesus masuk ke rumah Simon. Di sana ia menjumpai ibu mertua Simon yang sakit demam. Injil mencatat bahwa Yesus berdiri di dekatnya menghardik demam itu, dan seketika perempuan itu sembuh lalu segera bangun dan melayani mereka. Peristiwa sederhana ini mau menyingkapkan wajah Yesus yang penuh belas kasih dan penuh kuasa. Ia tidak hanya mengajar di depan banyak orang, tetapi juga peduli pada kebutuhan, kecemasan, kegelisahan, keprihatinan pribadi. Dengan menyembuhkan yang sakit dan memulihkan mereka yang kerasukan setan, agar kembali dapat hidup dengan baik dan normal seperti biasa, mampu dan bisa melayani. Setelah penyembuhan itu, orang-orang datang berbondong-bondong membawa segala orang-orang sakit kepadanya. Dan dengan penuh kasih juga Yesus menumpangkan tangannya ke atas mereka satu persatu dan menyembuhkan mereka semua. Bahkan roh-roh jahat pun ditaklukkan oleh kuasanya. Namun yang menarik, Yesus tidak terjebak dalam popularitas. Ketika orang banyak berusaha menahannya, Yesus berkata bahwa ia harus pergi juga ke kota-kota lain untuk mewartakan kerajaan Allah. Inilah misi utamanya, bukan sekedar menyembuhkan sakit dan penyakit jasmani dan rohani, melainkan menghadirkan keselamatan Allah bagi semua orang. Kisah Injil ini sejalan dengan peringatan Santo Gregorius Agung. Gregorius lahir dari keluarga bangsawan Romawi, tetapi ia meninggalkan jabatan tinggi dalam pemerintahan untuk menjadi biarawan Benediktin. Ia kemudian dipanggil menjadi paus pada tahun 590. Dalam masa kepausannya,
Gregorius menunjukkan semangat gembala yang sejati. Ia hidup dengan penuh kesederhanaan. Ia dipenuhi dengan belas kasih. Tetapi ia juga tegas dalam hal iman. Ia dikenal sebagai Servus Servorum Dei atau hamba daripada hamba Allah. Sebuah gelar yang hingga kini tidak dipakai oleh para paus. Seperti Yesus dalam Injil hari ini, Gregorius memandang kepemimpinan bukan sebagai jalan menuju kehormatan, melainkan sebagai bentuk pelayanan dan kasih. Gregorius juga menaruh perhatian pada liturgi dan musik gereja melalui pembaruan liturgi yang menegaskan bahwa doa dan pujian umat adalah bagian dari pewartaan kerajaan Allah. Ia juga gigih dalam mewartakan Injil melalui pengutusan misionaris, terutama ke Inggris, sehingga Injil menjangkau bangsa-bangsa baru. Sama seperti Yesus yang berkata bahwa ia harus pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan kerajaan Allah. Gregorius pun tidak tinggal diam di Roma, tetapi membuka gereja untuk tugas berutusan membangun kasih kerajaan Allah. Dari Injil dan teladan Gregorius Agung, kita diajak melihat kembali makna panggilan Kristiani. Pertama, Yesus menyembuhkan untuk memulihkan, bukan hanya memberi rasa lega sesaat. Penyembuhan darinya menuntut pada tindakan baru. Ibu mertua Simon yang semula langsung melayani. Artinya setiap rahmat yang kita terima hendaknya berbuah dalam pelayanan kasih kepada sesama. Kedua, kita belajar bahwa Injil bukan untuk disimpan bagi diri sendiri. Yesus terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Gregorius mengutus gereja keluar dari Roma, dan kita pun dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah dalam konteks hidup kita masing-masing. Keluar dari diri kita sendiri. Dalam dunia sekarang, kita sering tergoda untuk menjadikan iman hanya sebagai pengalaman pribadi. Doa demi ketenangan hati, misa demi berkat pribadi, sakramen demi kebutuhan rohani kita sendiri. Injil hari ini mengingatkan bahwa karya Kristus tidak berhenti pada diri kita, tetapi mengutus dan terpanggil untuk mampu dan bisa keluar dari diri, ruang lingkup egoisme pribadi, individualitas kita, ke ladang yang jauh lebih luas. Setiap kali kita mengalami pemulihan, pengampunan dan kasih Allah, kita dipanggil untuk meneruskannya dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa negara kita. Santo Gregorius Agung menunjukkan bahwa gembala sejati adalah yang hidup untuk domba-dombanya. Ia tidak mencari kekuasaan, melainkan menghadirkan kasih Allah dalam tindakannya. Semoga kita pun mampu meneladan Yesus dan Gregorius Agung, menyembuhkan dengan kasih, melayani dengan rendah hati, dan tidak berhenti mewartakan kerajaan Allah kemanapun kita diutus. Semoga Tuhan Yesus, Engkau datang ke dalam dunia dan hidup kami, bukan hanya di rumah ibadat, tetapi konkret dalam pengalaman dan perjumpaan kami, pertemuan kami denganmu secara personal setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan kasih sayang-Mu yang menyembuhkan dan kehadiran-Mu yang menguatkan dan menolong kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang peka terhadap penderitaan sesama dan siap diutus untuk membawa terang-Mu kemanapun kami pergi. Bukalah hati kami agar seperti-Mu. Kami tidak hanya tinggal dalam kenyamanan, tetapi berani melangkah keluar demi mewartakan, membangun kasih kami di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.